Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin titip beberapa hal, Pak. Di saat nanti Bapak insya Allah akan terpilih menjadi presiden. Satu, dipermudah regulasi masalah perizinan ekspor. Kenapa? Kalau tadi Bapak paparkan masalah itu tentang nikel dan segala macam, di sini tidak ada, Pak. Di sini adanya pohong. Itu bisa diekspor, tapi kita tidak tahu bagaimana regulasi dan perizinannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, langsung jawab. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Maksud ibu apa? Hah? Iya. Kalau tadi Bapak paparkan sejauh mana itu tentang nikel, biji besi dan segala macam, Mbak Yin. Kalau di Malang, non sewu, hal itu tidak ada. Yang ada di sini adanya ketela pohon dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa menjadi yang diekspor. Tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Jadi regulasinya dipermudah dan pendidikan untuk itu bisa. Ya, jadi Bu, Malang kan bagian dari Indonesia. Iya kan? Malang membutuhkan sekolah, membutuhkan rumah sakit, membutuhkan aspal. Memang di Malang nggak ada aspal, aspalnya dari Buton. Jadi kita ini satu kesatuan. Kita satu bangsa dan satu negara. Jadi ini semua adalah untuk membiayai guru-guru yang Bapak tadi mengeluh dan merasakan penghasilan kita kurang. Kan begitu. Bagaimana kita meningkatkan? Bapak tanya solusi. Solusinya adalah untuk meningkatkan penerimaan uang. Baru kita bisa perbaiki kondisi hidup guru, dokter, perawat, semuanya kita perbaiki. Kalau nggak ada penerimaan bagaimana? Kalau kekayaan kita mengalir terus ke luar negeri bagaimana? Ya Bu ya. Jadi saya mengerti. Ketela, singkong sangat strategis. Mungkin singkong kita butuh untuk Indonesia juga. Ya kan? Karena kita sekarang import gandum. Padahal gandum tidak bisa kita tanam di Indonesia. Ya, jadi saya kira itu jawabannya ya. Jadi kita tidak bicara Malang saja. Nggak bisa. Ya, jadi kira-kira bisa Bapak bisa mengerti nggak? Bagaimana ada seorang calon makan siang di Pompes dan di sekolah. Kami punya pesantren. Kami tidak setuju kalau ada santri peserta didik dapat beasiswa, sebenarnya nggak setuju. Itu mendidik seakan-akan guru pesantren yang membutuhkan santri, bukan santri yang membutuhkan pesantren. Jadi Bapak, kalau jadi, Bapak mau ngasih ikan sama mau ngasih pancing? Itu yang penting, Pak. Kalau kasih ikan, kami tidak butuh. Itu menjadikan peserta menjadi nakal. Tapi kalau dikasih pancing, insya Allah, nanti apa yang Bapak akan berhasil. Tadi Bapak katakan, saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, loh, pemerintah lihat sekarang, anak-anak kita kurang gizi. Jadi yang kurang gizi kita bantu. Yang sudah cukup gizi yang tidak mau terima bantuan ya tidak ada masalah. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Kan baru sekarang kita bikin dana abadi pesantren, ya? Kita mau kasih pancing. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai. Kalau bisa bantuan itu diberikan untuk usaha-usaha produktif, usaha-usaha kecil, usaha rumah tangga yang produktif, itu akan lebih baik. Diberikan untuk usaha-usaha produktif yang ada di rakyat, itu ngefeknya akan lebih bagus.
Tadi Bapak menyampaikan program prioritas 17, ada swasembada, banyak hal ya Pak, ada pangan, ada air, energi, kemudian hilirisasi. Nah, untuk mencapai itu tentu saja kita sangat membutuhkan research and development yang sangat kuat dan berkelanjutan. Nah, apa komitmen Bapak untuk bisa mewujudkan hal itu? Karena untuk mewujudkan itu kan memang butuh political will. Saya kira itu mohon bisa konkret Pak, komitmen Bapak dan apa yang akan Bapak lakukan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Siti, silakan Pak. Terima kasih Profesor. Benar, Litbang kita harus kita lipat gandakan, sangat benar. Tapi ujungnya Ibu sendiri sudah mengatakan kita butuh pendanaan. Berarti ujungnya ya uang. Jadi makanya saya sebut transformasi bangsa. Kita perlu menghimpun kekuatan ekonomi kita. Uang harus dikumpulkan, sistem harus diperbaiki supaya ada uang untuk investasi di litbang, di sekolah, di universitas dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya uang alat untuk kita kejar ketertinggalan. Nah, itulah tadi sesi tanya jawab yang sangat menarik saya kira dari seorang ibu-ibu dan juga ada Pak Ustadz yang membuat Prabowo begitu emosi pada saat ditanya dan juga tidak nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ibu-ibu ini dan juga Ustadz. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh Prabowo ini sudah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa beliau memang temperamental dan sangat berbahaya bagi rakyat Indonesia. Apalagi ini baru bertanya saja, bagaimana kalau mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Prabowo suatu saat nanti kalau memang terpilih. Saya yakin ya, pasti akan lebih parah lagi daripada apa yang dilakukan saat ini. Ditanya, masyarakat bertanya saja sudah emosinya luar biasa dan bahkan selalu salah paham terhadap apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Saya kira hal-hal yang seperti inilah yang tidak bisa kita biarkan. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai amarah yang seperti dimiliki oleh Prabowo inilah yang tidak bisa kita biarkan, karena Indonesia tidak akan pernah menjadi negara yang lebih baik, menjadi negara yang maju ketika dipimpin oleh orang yang hanya memprioritaskan kemarahannya dibanding apa yang menjadi keluhan-keluhan rakyat. Saya kira hanya itu, rakyat sudah lihat sendiri bagaimana Prabowo yang begitu mudahnya untuk melampiaskan amarahnya karena tidak sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diharapkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.